ya. Dan sebelum ke pembelajaran seperti biasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta pada tanah air, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dan menyanyikan Indonesia Raya. Doa dulu ya. Yuk, doa. Siapa bukan kepala membaca ayat kursi.
Ganggu dulu yuk. Tepuk dari hidup. Guru presentasi dulu ya. Silakan kalian juga sambil menyiapkan buku tulis kipas dan KKS-nya. Presentasi ya. Ahmad Fauzan. Adi Dita sakit. Adi Dita sakit apa Adi Dita? Ya kita doakan teman kita yang sakit itu dokter lekas sembuh. Yang lainnya perhatikan Avila, Asila, Azam, Sheila, Jeti, Gagap, Ibran, Ilham, Ipul, Ada, Putri, Rais, Fajar, Nabila, Nadia, Hana, Naila, Nurul, Raisa, Rehan, Rifki, Sabil, Safa, Zelira, Talita. Kenapa Talita? Saya bolos. Tapi kamu bolos makin. Rafa, Raihan. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar materi IPA. Dan silakan bukunya sudah disiapkan? Ya. Kita akan belajar materi IPA mengenai Nah, kita akan belajar ini ya anak-anak. Gaya di sekitar apa itu? Gaya di sekitar kita. Gayanya bukan gaya kosong kata ya, tapi gaya dalam apa? Pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPA. Nah, jelas nggak ini di sini? Kurang ya? Nih, nanti kita akan belajar tentang gaya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang energi yang sangat bermanfaat bagi pengetahuan kita untuk kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, materi energi ini kita lanjutkan dengan materi gaya. Apa tujuan kita belajar tentang gaya? Di antaranya adalah ini, supaya kalian nanti mampu menjelaskan macam-macam gaya di lingkungan sekitar. Kita bisa membedakan apa itu gaya otot, gaya bekas yang kalian gunakan setiap hari, gaya gravitasi juga ada ya. Gravitasi apa ya? Masih ingat nggak? Daya tarik, tarik menarik, gaya tarik
bumi. Makanya kita terbang nggak kalau di bumi. Tidak layang-layang ya, tapi juga berbeda dengan di luar angkasa. Lalu berikutnya tujuannya apa? Supaya mampu menyebutkan sifat gaya dan magnet. Nanti kita akan presentasi kelompok untuk mengidentifikasi sifat-sifat gaya dan magnet. Lalu membuktikan sifat gaya dan magnet dan membuat kreasi yang memanfaatkan gaya magnet. Oke, siap belajar untuk kali ini? Nah, ini akan kita belajar. Bu Guru juga di sini sudah menyiapkan beberapa bahan ajar ya. Ada magnet. Nah, nanti kita akan nanti berkelompok secara bergantian dengan medianya. Nah, di sini kalian akan membuktikan bahwa magnet itu memiliki sifat antar kutubnya saling dorong-mendorong apa tidak. Kalau kutubnya sama atau sebaliknya. Nah, nanti kita buktikan. Juga ada magnet bata milik sekolah. Ini magnetnya. Ini magnet bata. Kalian guru bawa yang kecil tadi sudah magnet kreasi kemarin. Nah, ini akan kita pelajari. Yang pertama mengenai hakikat gaya atau pengertian gaya supaya kalian paham. Di sini juga ada hubungan gaya dan gerak, yaitu terpengaruh pada dorongan dan tarikan. Ada bentuk-bentuk gaya dan pengaruh gaya pada bentuk gaya. Di sini bentuk gaya ada apa saja? Ada gaya dan nanti kita akan belajar tentang manfaat dan tujuan gaya. Nah, sebelum kita mendalami materi kali ini, coba kita amati di sini ada apa ini? Orang sedang ya memegang gagang pintu. Coba kita bayangkan terlebih dahulu anak-anak, kalau kita membuka pintu, kira-kira menggunakan gaya tarik atau dorong? Buka. Tergantung dari mana. Kalau dari dalam ruangan, tapi kalau kita dari luar ruangan, yang membedakan. Kemudian coba salah satu coba kalian berdiri mas, berdiri. Kamu pindahkan meja ke arah lebih tinggi lagi. Nah, dikatakan. Berarti ditarik atau didorong mas? Tapi kalau dimasukkan lagi, dorong. Contohnya lagi, kalau kalian misalkan apa? Bermain apa misalkan ya dorong. Nah, tarik tambang. Kalau yang kalah berarti dia gimana? Tarikannya apa dorongannya yang menang? Kayak beda ya di konteksnya. Kalau tarik tambang itu memanfaatkan keduanya memanfaatkan gaya tarik. Contohnya lagi kalau kalian nendang bola berarti didorong atau ditarik itu bola. Tapi di sana juga ada proses pemanfaatan gaya otot. Nih, mendorong dan menarik itu merupakan kegiatan memberi gaya pada benda. Nah, ini pengertiannya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Silakan boleh sambil ditulis kalau jika perlu ini diberikan. Sambil guru jelaskan aja dulu ya, nanti rangkumannya terakhir saja ya. Jadi sekarang perhatikan dulu, tulisnya nanti saya jelaskan. Ini kita pahami dulu gaya apa pengertiannya? Tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Jadi suatu usaha tarikan maupun dorongan terhadap suatu benda agar benda itu dapat bergerak, bisa, berubah bisa, berpindah dan sebagainya. Nah, lalu ini berbagai gaya di sekitar kita. Ini contohnya, Mas Ozona berapa ini? Ya, main bola. Kalau bermain bola memanfaatkan gaya apa? Gaya otot. Nah, pengertian gaya otot ini gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Kalau menendang dan atau mungkin apa? Kalau kalian bermain bola juggling ya, juggling dan sebagainya. Nah,
Nah ini juga menggunakan gaya O. Tumbuhan punya gaya O atau tidak? Tidak, yang punya cuma manusia dan hewan. Gaya O tumbuhan ada bola, gaya O tumbuhan memakan ember. Nah kalau kita makan ember setiap hari, maka kita juga akan terlatih. Contohnya kalau orang berolahraga gym, angkat beban, pernah mengangkat tidak? Tidak ada. Ototnya sistem enggak? Nah, itu karena ototnya dilatih, bukan karena tubuhnya bagus ya. Sebetulnya semua itu berhak membentuk otot, masa otot dengan cara pelatih. Contoh tadi angkat beban, gym, dan lain sebagainya. Ya, Mas Rehan, Mas Rakis, perhatikan. Lanjut. Nah, ini selanjutnya ada gaya apa ya? Gaya so, guru minta tolong Nabila. Nabila, dibacakan di kelas Bil. Gaya. Iya. Contohnya tadi Mas Fajar narik meja. Benda bagian apa yang mengalami gesekan? Yang bawah atau apa? Kursi-kursi, misalkan meja ditarik. Berarti kaki-kakinya benda tersebut bergesekan dengan lantai. Nah itu maksud gesekan. Contohnya lagi kalau kalian bermain mobil yang harus ditarik dulu baru maju itu ya. Nah, itu kan menggunakan gaya gesek dulu ke belakang, baru nanti dia akan maju dengan laju yang cepat. Nah ini contohnya. Di sini ada benda apa ini? Peti kayu digesekkan. Berarti apa yang bergesekan ini? Permukaan benda saling bersentuhan, yaitu antara dasar bawah peti kayu dengan lantai. Nah, biasanya juga gesekan ini menimbulkan bunyi. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Paham gaya gesek? Nah ini cara memperbesar gaya gesek. Ini kalau ban, kalian pernah mengamati ban-ban truk yang besar-besar? Kemungkinan jangan ban sepeda kalian, kalau sepedanya masih berdiri bagus, kira-kira nyaman nggak di jalan? Kalau masih ini lapisan reliefnya masih tebel, gundul, nyaman nggak? Tapi kalau bannya sudah tipis dan cenderung gundul, bahasa kita ya, akan membahayakan kita nggak? Ya. Karena mudah tergelincir atau bahasa Inggrisnya itu kepleset. Ya, ya mudah terkilir ya, mudah terpleset. Karena apa? Permukaannya menghasilkan gaya gesek besar atau tipis itu kalau udah gundul. Ya, tipis ya, kecil. Jadi cenderung mudah tergelincir. Contohnya, kalau kalian bermain futsal, sepatunya diapakan ini? Diberi pul. Tahu pul kan yang laki-laki? Tahu. Di lapangan makin menambah gaya gesek nggak pul itu? Ya, makanya bahasa Jawane perut. Tahu perut? Tidak mudah terpeleset. Bayangkan kalau kalian bermain bola pakainya sepatu yang bunyi cip 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 yang di lantai licin. Gampang cedera nggak kalau pakai sepatu kayak gitu? Apalagi kalau bermain bola pakai sepatu roda. Apa enggak? Ya, tidak akan ya, malah dia kan selalu bergerak ya, tidak bisa menghentikan bola masih memutar-mutar ya. Nah ini apa? Kalau sepatu roda yang di skating pakai yang bisa itu bisa, tapi kalau kita mainnya di lapangan asli pakai sepatu roda belajar enggak? Nah itu tidak mungkin kan. Jadi kita memerlukan pemanfaatan gaya gesek, yaitu sepatu bola yang diberikan full. Lalu lantai kamar mandi yang dibuat kasar. Bayangkan kalau kamar mandi kalian tidak ada reliefnya, kalian sudah terpleset enggak? Atau misalnya pilihan keramiknya, biasanya kamar mandi keramiknya beda dengan keramik yang di ruang tamu. Kalian pernah mengamati enggak? Nah, kalau misal keramiknya yang ditaruh di kamar mandi, kalian sibuk mandi apa sibuk kepleset? Ya, karena kalau kepleset
Maju. Gaya mak. Nah ini gaya magnet. Coba gantian yang laki-laki baca. Gaya magnet adalah gaya ya. Ya, benda yang dapat ditarik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non. Ya. Coba diamati di depan sini. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis. Sedangkan yang tidak dapat ditarik disebut apa? Ya, benda non magnetis. Benda terdiri dari dua jenis yaitu magnetis dan non-magnetis. Kalau magnetis di sana berarti apa? Dapat ditarik dan didorong atau tidak? Ya, berarti dapat ditarik oleh magnet. Kebalikannya di sini ada non artinya tidak, berarti tidak dapat ditarik. Tidak dapat. Coba Bu Guru mau tanya beberapa anak, bertanya Mas Gaga, benda yang magnetis kira-kira apa saja yang bisa ditarik magnet menurut Gaga? Paku, terus apa lagi Gak? Besi, terus? Apa contohnya? Apa? Kalau kerangka bambunya layang-layang magnetis tidak? Tidak, kenapa tidak? Terbuat dari bambu. Kenapa ditarik oleh magnet nggak kalau bambu? Tidak. Satu lagi kalau Bu Guru punya bros dari besi, bisa ditarik magnet tidak? Bisa. Contoh kalian menggunakan, coba Rehan apa? Kalau kalian menggunakan gelas untuk minum bisa ditarik magnet kan? Tidak bisa, kenapa? Karena bahannya dari apa kalau gelas? Ya, kaca ada, plastik juga ada. Berarti gelas termasuk benda magnetis atau non magnetis? Magnetis. Kertas-kertas yang di atas ini non atau magnetis? Non magnetis. Karena terbuat dari kertas. Nah, sedangkan paku, kunci bisa ditarik magnet tidak? Karena terbuat dari nah ini ciri-ciri magnet ya. Nih, Bu Guru contoh magnet ini. Kalian amati dua magnet batang. Magnet itu ada beberapa jenis magnet batang. Coba Bu Guru minta tolong siapa ya? Mas Rehan dan Tuhan. Apa lagi ya? Sini. Nih, Mas Rehan pegang yang satu tuh, dua ketemu yang tinggi. Mudah-mudahan. Nih kalian amati yang Mas Rehan pegang ada lambang apa? S dan N. Bahasa Inggris S itu dari istilah south. South itu selatan atau bahasa Arabnya kidul. Nah, apa? Kidul itu selatan. Terus lagi ada lambang huruf N. N itu bahasa Inggrisnya north. Bahasa Jawanya apa? Lawan kidul. Kidul kok ulun. Kidul atau utara bahasa Indonesianya. Ini kutub utara, ini
Nah di sini Mas Rehan pegangnya sebelah sini untuk apa ini M? Utara. Bu Guru punya yang selatan. Kalau didekatkan akan saling tarik-tarik nggak ya? Tarik-menarik nih. Nah, ada yang bunyinya ya? Iya. Kalau berbeda akan saling tarik loh. Coba Mas Rehan dibalik bentuknya. Nah, sekarang sama-sama apa ini S sama S? Selatan. Nah ya kalau sama-sama selatan ini S. Bukan super samberi ya SS ya. Bukan. SS itu selatan dan selatan. Terus enggak ya. Nah saling dorong-dorong enggak? Kalian nggak merasakan nanti kalau kita praktekkan ya. Nah ini saling menghindar. Ya ini susah untuk diangkatkan. Tapi berbeda kalau guru balik. Paham Mas Renan? Iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Renan. Guru contohkan juga yang menggunakan media magnet yang sudah dikemas dalam bentuk ya. Gantian guru minta tolong siapa ya? Mbak Dela. Coba pakai. Ya ini ada rodanya biar kalian tahu nih. Ini mobil ya. Kalau mobil kecil bukan mobil, tapi namanya mobil. Ini mobil. Bahasa Inggrisnya, Bu. Ini kalian amati ya. Kelihatan nggak mobilnya? Ini jalan loh. Kita dorong-dorong. Nah, kalau bentuknya sama justru dia kan tapi kalau dia bentuknya sama ini udah bentuk balik. Ini balik lagi. Ini merah, ini sini biru. Tapi kalau ini memang cuma hitam. Nah yang media satunya lagi ini warna biru sama merah. Nah ini adalah bagian N sama S. Nih kalian amati ini merah ini biru ya. Kalau merah itu utara, S itu selatan. Nah ini kalau bentuknya berbeda, ini kalau didekatkan, dia akan saling dorong-dorong. Tapi kalau berbeda, dia akan saling tarik-tarik. Tantrum. Ini ya yang udah dipraktekkan tadi yang menggunakan roda, jadi kalian bisa mengidentifikasi. Sampai sini paham? Tepuk tangan untuk Mbak Dela. Nah, jadi kalian bisa mengatakan bahwa magnet itu benda yang ajaib nggak menurut kalian? Iya. Karena apa? Dia ternyata memiliki sifat yang cukup unik. Dapat menarik benda-benda magnetis. Nih. Apa?
ada di bagian kutub magnet. Gaya magnet paling lemah ada di bagian tengah magnet. Jadi semakin menuju ke kutub, ke ujung magnet itu memiliki gaya yang lebih besar. Paham? Kita sudut, lanjut. Nih, tadi yang udah kita buktikan ya, gaya magnet itu dapat menarik benda-benda magnetis. Nah, selanjutnya ada gaya bukan gaya ngegas ya, ngegas. Apa itu gaya ngegas? Coba, Apila dibaca lah, oleh Ibu Kanita lah. Elastis. Contohnya kalau kalian ke pasar malam bermain di trampolin, mundur nggak itu? Ya, balik lagi nggak ke bawah? Apa? Bisa. Nah, ya trampolin juga dimanfaatkan untuk olahraga. Tadi ada akrobatik, salto dan lain sebagainya. Gaya pegas. Kalau kita lihat di kesadaran itu ada imper ya, tower nggak? Yang kayak sepekan. Kalau kan, nah ini contohnya guru di sini ada nih di pointer. Ini bahasa orang lama itu dulu nyebutnya besok. Bukan bahasa besok ya, beda ya, besok sama besok. Ini elastis nggak, mukul nggak? Ya kalian juga mainnya ada di mobil-mobilan ya kalau ada baterainya. Terus contoh lagi di sepeda kalian ada spekernya nggak? Bayangkan kalau sepeda kalian tidak memanfaatkan gaya pegas karena jeglongan, apa yang akan terjadi? Oh iya, kalau kalian terbentur, pegel nggak badannya? Ya, misalkan kena lubang di jalan atau ada polisi tidur, munggul nggak sepeda kalian kalau nggak ada sopekan? Kalau nggak ada sopekan, enggak. Tapi kita ternyata sangat beraneka ragam pemanfaatan gaya pegas di kehidupan sehari. Jadi lebih nyaman nggak kalau bersepeda ada gaya pegasnya? Begitupun dengan motor trail ya, kalian pernah mengamati videonya? Ya kalau terabasan di hutan-hutan, kalau dia nggak memanfaatkan gaya pegas, bisa balik-balik di hutan kali kena jeglongan. Tidak bisa cedera malah ya. Ya jalan sama kota Riau nanti sepedanya. Orangnya itu turun kalau itu yang ditarik. Selanjutnya ada apa ini? Kasur pegas yang menggunakan gaya pegas untuk mengapang tubuh atau bahasa kita itu kasur spring bed. Punya nggak di rumah orang tua kalian? Yang dijajat elastis. Nah, biasanya kan buat mainan juga kalau kalian di rumah. Paham gaya pegas? Jadi yang elastisitas ya. Nah, lalu ada gaya gravitasi. Di situ ada gambar apa ini? Iya, baru guru-gurunya SpongeBob ya, bukan ya? Nih, mirip buku. Apa? Gambar orang sedang terjun payung. Bukan payung yang buat hujan ya. Kalian jangan pernah nyontek. Ya, jajan ya. Jangan bawa payungnya orang hujan terjun di pesawat juga. Iya, pakainya parasut bukan payung hujan tapi parasut. Jangan pakai payung hujan kalian terjun dari lantai 5. Almarhum nanti kalau kayak gitu. Makanya nih, coba itu. Ayo gaya gravitasi apa? Gaya gravitasi ini diilustrasikan dengan benda yang dilemparkan ke tanah. Kalau kita nggak ada gravitasi, kita kayak di bulan nggak bakal terbang-terbang. Kalau kalian pengen berat badannya turun, silakan ke bulan, pasti nggak ada berat badan kalian. Tapi kalian tidak bisa berani loh, kenapa sih?
Oke, kita coba ngomongin analoginya. Jadi kayak tarik nafas, dia analoginya kayak kita minum misalkan es dawet. Ya, kalau kita sudah karena cuma di mulut kita, begitu pun dengan gaya gravitasi. Kalau tidak ada gaya gravitasi, bayangkan di kelas ini saja bakal melayang-layang nggak meja sama lemari kalian. Kalian bisa duduk kayak sekarang nggak? Sibuk mungkin layang di atas, wajah di atas lemari, misalkan di mana. Kayak di bulan, kalian pernah mengamati astronot nggak? Pakai bajunya itu khusus atau kayak baju di bumi? Itu dia menggunakan helm khusus juga yang di dalamnya ada suplemen oksigen. Bukan kalau akuarium bunda dulu ya. Jangan salah. Assalamualaikum. Itu helmnya dia punya benda-benda khusus dan memiliki ruang yang menampung oksigen dari tubuhnya, dari belakangnya ya, dari kostumnya. Makanya astronot itu tidak sembarangan. Bayangkan kalau kalian jadi astronot pakai seragam SD ke bulan. Selamat nggak di bulan? Iya. Di bulan emang ada oksigen. Makanya kita harus selalu bersyukur karena hidup di bumi penuh dengan nikmat. Boboiboy itu ilustrasi dari animasi. Kita berbicara ilmu pengetahuan sains, bukan bisa boboiboy untuk bulan itu ilustrasi animasi beda ya. Ya kan ilustrasi animasi tidak sungguh-sungguh. Responbo memang beneran kalau hidup di laut. Yang Patrick emang kebetulan itu kan hanya ilustrasi film animasi yang biasa kan. Nggak ada. Nah ini ya, coba kita lihat analoginya. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi maka gaya gravitasi semakin lemah. Makanya kalau kalian bermain layang-layang, semakin tinggi di angkasa, semakin gimana gerakannya? Ya kalau kira-kira kalau kalian pegang bendanya lebih kerasa nggak kayak kalau di bawah lebih berat atau lebih ringan? Kalau layang-layang itu di bawah berat kan, tapi kalau udah di langit kalian bisa melepaskan bendanya nggak aman nggak layang-layang? Itu analogi yang lebih viral kalian bermain layang-layang. Semakin tinggi, semakin jauh dari gravitasi dia akan lebih tenang untuk ada di angkasa. Tapi kalau semakin bawah biasanya bahasa idealnya Leo. Alias goyang-goyang karena dia masih dekat dengan pusat gravitasi. Nah ini gaya gravitasi menyebabkan penerjun dalam permukaan bumi. Bayangkan kalau kalian jadi penerjun parasut, tiba-tiba gravitasi hilang, kalian bisa turun nggak? Bisa. Nah itulah betapa luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi dengan gaya gravitasi. Gimana sih? Ya, silakan. Nah, selanjutnya ada gaya apa ini? Yuk, biar semangat. Coba ya, guru cek konsentrasi ya. Konsentrasi. Mulut. Hidung. Telinga.
Nah, biar penasaran lagi lanjut. Gaya mesin apa ini? Gaya mesin adalah gaya yang dapat berupa tarikan atau dorongan. Contohnya, nih, balik-balik memberikan gaya pada helikopter. Kalau helikopter helikopter. Kalau helikopter pakainya mesin diesel, terbang nggak? Bayangkan, apa bu? Helikopter pakainya mesin diesel, bukan mesin balik-balik. Makanya udah muter-muter baik. Apa? Dinamo, emangnya kayak kita kalian. Coba kalau kayak mesinnya helikopter pakainya misalkan genjota kayak sepeda alatnya. Coba balik-balik bisa terbang nggak? Jadinya bisa sih bisa jadi helikopter, tapi helikopter karnaval yang ada di Jalan Dirgahayu, bukan yang terbang ya. Beda. Terus roket, ini dulu. Salam. Untuk aja. Nah ini manfaatnya. Ini dia kayak gesekan dia. Nah ini contohnya juga rem pakem. Kalau kalian bersepeda dari tanjakan Nekrosis ke Karangtuang, sepeda kalian nggak punya rem, apa yang akan terjadi sama sepeda? Video ya, video yang viral ya, yang nabrak. Iya. Apa tuh yang satu? Nah itu contohnya. Terus apa lagi? Biasanya gesekan juga dapat menghasilkan api pada gesekan korek api gas. Kalian pernah ngamati truk yang bawa besi material nggak di jalan? Nah biasanya percikan apinya ya itu yang sisa aspalnya ya. Yang peletik-peletik kayak kembang api. Itu pantulan kaca. Nah ini contoh ini alur pada ban. Nah ini coba kita contohnya pada bul sepeda sepatu ya. Nah ini ada kerugian gaya gesek dapat mengikis permukaan benda atau benda mengikis dan menghambat gerakan ban mobil jeep. Nah ini pengaruh ya bisa mosi, bisa apa nih? Apa? Ya nona bisa. Kakao, mochi, kode, tepung ya tepung banyak. Ini proses aktivitas ibu-ibu setiap hari boleh bisa karena dia menggunakan gaya otot dan gaya tekan untuk membentuk makanan tradisi yo. Lagi apa pengaruh gaya terhadap benda satu? Gaya dapat mengubah bentuk gaya mengubah bentuk contohnya kalau kalian bermain posisi ditekan nggak? Kalian mainan slide ditekan nggak? Berubah nggak bentuk benda padatnya? Namanya itu bisa dia. Lalu apa lagi manfaatnya? Gaya mempengaruhi benda. Nah iya, man wajar lagi apa man? Apa? Gerobak bergerak saat ditarik oleh sapi dan tapi kalau gerobaknya ditarik oleh kucing gerak gak? Bahkan kalian juga harus mengira-kira gaya apa yang paling tepat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Bisa kalau kaliannya jadi kayak mimpi yang ini contohnya. Mana ini? Ya kan lagi nangkep ya, apa? Gaya dapat mengawin benda bergerak bisa menjadi diam, yang bergerak bisa jadi lebih cepat.
cepat dan bisa berubah arah. Apa saja yang udah diam? Contoh, gagah berbadan, musuh lawannya dijaga mereka. Jadi kiper. Giliran penalti balik aku digebukin ya. Misalkan Mas Gaga mau menggolin ke gawang lawan. Ternyata mereka menangis dengan epic. Nah, berarti Rehan ini bergerak apa? Mempengaruhi benda bola yang bergerak tadi menjadi apa? Mungkin nggak boleh di tangannya Rehan tiba-tiba putar-putar sendiri. Kalau udah dipegang. Aslinya lainnya mungkin dalam kalau sudah ditangkap. Lalu yang kedua, benda bergerak lebih cepat. Jadi kalau mobil kalian belum pernah nyoba, kalian bersepeda. Kalian semakin menggores semakin cepat ya bergeraknya. Semakin berantakan kayak tadi kalau kalian bermain sepeda tanpa rem. Contohnya mobil langsung lebih cepat setelah mengemudi puncak perdana. Yang ketiga dapat merubah gerak apa? Berubah arah. Bola voli. Nadia Jemes. Ternyata siapa kasih jus. Berubah arah nggak bola volinya? Nggak berubah arah kalau udah dipasang. Yang mereka itu bukan dia jadi mempelajari apa saja tadi? Mempengaruhi benda bergerak menjadi terus bergerak sampai yang ketiga berubah dan aku juga berubah oke, selanjutnya kita akan berkelompok untuk berhitung ya 1 sampai 5 ya. Yuk dimulai dari mana? Empat. Ya, temannya. Kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan berkelompok dulu tentukan kelompok 1 di sini, 2 di tengah, 3 di sini, 4 di belakang, 5 di sana. Sini ke bawah berkeliling. Silakan berkelompok. Iya, ada di video.
Nanti kalian isi di lembar jawab kelompok ini. Ayo kakak. Gak apa-apa ditulis aja ya. Nama panggilan aja gak apa-apa. Itu kan di situ kuatnya kan ditambahkan di sampingnya. Kalau ada orang yang lebih silakan ditambahkan di sampingnya tulisan namanya. Nama panggilan aja gak apa-apa. Diskusikan ya bareng-bareng. Ya, diberikan tanda cetak bagi keterangan yang iya. Coba perhatikan sebentar. Jangan lupa membagi belakangnya pengetahuan individunya juga dikerjakan ya. Nanti nilainya Thank you.
Nah itu yang bisa nanti dikumpulkan aja. Silakan buka sesi tanya jawab dulu. Silakan teman-teman. Kita ada teman-teman. Itu nggak usah. Itu nanti jadi. Kalau kita silakan apa aja dulu. Silakan apa ya? Apa ada yang bertanya? Ada kan dari kelompok lain. Coba kita diskusikan dulu. Yang pertama, menurut kelompok 3 tadi, saya dapat menerapkan budaya diam. Pernyataannya ya atau tidak? Ya. Kelompok lain apa jawabannya? Ya. Ya. Saya dapat menerapkan budaya diam. Tadi contohnya ya, ada apa? Oh, bapak-bapak sedang menarik. Bukan ya, bapak-bapaknya ya. Sapi menarik gerobak yang dibuat oleh bapak-bapak. Bapak-bapaknya menarik sapi apa sapinya yang narik? Ya. Berarti saya dapat menerapkan budaya diam tidak? Ya, yang kedua, gaya dapat menghentikan benda gerak menjadi diam. Contohnya kalau keren tadi bergeraknya jadi diam enggak? Iya atau tidak? Ya, ya. Yang ketiga, gaya dapat berubah bentuk benda. Contohnya tadi bikinan donat. Ya, ya. 4, gaya dapat menarik benda. Ya. Magnet memiliki 2 kutub. Kutub utara dan gaya magnet dapat menembus penggalang. Tadi misalkan 2 magnetnya itu di antara salah satu kertas, berarti bisa menembus penggalang tidak? Bisa. Kan iya harusnya bisa. Gak apa-apa. Kalau yang jawabannya masih belum sama gak apa-apa, namanya juga diskusi. Cari tahu. Nomor 7, gaya otot dapat menyebabkan benda menjadi bergerak. Tadi ya, ada bola. Kutub magnet yang berbeda akan saling dorong-mendorong, betul tidak? Ya, kalau utara ketemu utara, dorong-mendorong atau tarik-menarik? Bagus. Magnet tidak dapat menjadi perekat. Harusnya bisa nggak? Harusnya bisa nggak? Magnet bisa guru mau bikin bros dari kedua magnet ini, guru pakai magnet nih. Di papan namanya ini di belakangnya
belakangnya magnet, di depannya magnet. Jadi bisa dapat jadi perekat nggak harusnya? Bisa, tapi di sini pernyataannya apa? Magnet tidak dapat menjadi perekat. Berarti jawabannya harusnya tidak, karena harusnya bisa. Jangan terjebak dengan pernyataannya. Yang 10, magnet tidak dapat menunjukkan arah. Di kompas harusnya bisa nggak? Bisa, berarti jawabannya ya, bagus. Silakan ditutup. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya, silakan lembar yang sudah dibagikan dikumpulkan dan lembar ini video sudah dikumpulkan, nanti kita mulai. Silakan dikumpulkan dan kembali ke kelas yang seperti awal. Mejanya dirapikan kembali. Silakan dikumpulkan lembarnya. Sudah selesai semua pembelajaran hari ini. Mari kita refleksikan kembali terkait dengan gaya. Gaya kita ini apa ya? Pengaruh upaya terhadap suatu benda dapat berupa tarikan atau dorongan. Yuk, mari kita ulas kembali pembelajarannya. Gaya itu tadi apa ya? Upaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Contoh-contoh gaya ada apa saja macam-macamnya tadi? Gaya pegas, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya yang di manusia atau terus di bumi, gravitasi dan gaya mesin. Oke. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Bu Guru tawarkan dengan gambaran 1, 2, 3. Kalian pilih yang mana dalam pembelajaran kali ini? Senang, bahagia, sedih, lagi. Senang. Coba Bu Guru tanya satu-satu.
Jangan lupa untuk PR yang sudah guru bagikan dikerjakan di rumah. Nah, nanti di pembelajaran ke depan kita akan memperdalam lagi mengeksplorasi bagaimana kita mengkreasikan manfaat dari beberapa gaya. Sehingga nanti kita akan lebih memahami bagaimana sifat-sifat gaya secara langsung ya melalui praktikum kelompok. Siap untuk pembelajaran berikutnya? Siap. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa penutup.